Inilah Pak Udin fotonya itu ya. Ini dia. Wanita itu mengaku dia ini. Saya nggak kenal ya. Menurut saya bukan dia ini, tapi bisa jadi lah ya. Saya nggak tahu lah. Inilah yang dia kasih tahu. Ini orangnya kan. Jadi apa yang mau kalian banggakan lagi dari Udin Caikiti? Nggak ada. Jadi apapun omongan Udin Caikiti sekarang itu hanya bullshit semua. Omong kosong. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Yohanes membalas celotehan si Udin. Dan seperti yang saya duga ya, bahwasanya Rudy Yohanes ini pasti membalasnya itu dengan kejam. Karena Rudy Yohanes ini memang si raja tega kalau dia disenggol-senggol nih. Ya, peduli setan siapa dia. Nah, akhirnya si Udin ini nanti cemana ini ya, balasan pantun dari si Udin ini yang dimana tadi malam ternyata si siapa Rudy Yohanes beliau memberikan balasan ya, balasan yang sangat menyakitkan bagi para begodes ini ya. Nah, ternyata si Edis ini menelan uang donasi untuk jumpu ya, untuk panti jumpu untuk lansia 25 juta. Ngeri kali ya. Baik kamu simin, demikian videonya. Kembali ya, tadi saya membahas tentang Udin Caikiti yang akhirnya mengakui bahwa dia punya skandal terhadap seorang wanita. Saya nggak tahu namanya siapa ya, tapi Udin Caikiti mengatakan itulah dia. Saya nggak ada membuka itu dia ya. Saya hanya menampilkan Udin Caikiti lagi gini. Wanita itu siapa saya nggak tahu, tapi Udin Caikiti menampilkannya dan meminta wanita itu untuk klarifikasi. Jadi kawan-kawan, inilah klarifikasi Udin Caikiti. Nanti kita tonton ya, aku dengarkan dulu ya. Jadi ini sangat-sangat miris kawan. Selama ini banyak orang Kristen terbuai dengan ocehan daripada Udin Caikiti ini ya. Kawan saya bilang kalau bertemu dengan dia, kau harusnya mengasih 1 juta, oleh ucapannya dia, kau pasti ngasih 10 juta kan ya. Saking berkarismanya dia ya. Nah, kemarin saya kan menampilkan sebuah foto. Rupanya Udin Caikiti merasa bangga ya bahwa tajinya masih hebat. Makanya dia tidak malu-malu menampilkan sosok wanita tersebut. Kenapa dia tidak malu-malu? Karena dia ingin mengatakan kepada semua orang, ini loh tajinya Udin masih hebat. DNA itu nggak bisa dihapus ya kawan-kawannya. Jadi DNA taji yang dibawa si Udin waktu dulu itu sampai hari ini masih ada. Makanya dia kerjanya hanya mau menaji. Tahu taji kan, kalau ayam itu kan yang runcing itu nyucuk-nyucuk gitu ya. Oke. Tanpa berlama-lama kita saksinya dulu Udin Caikiti bagaimana dia membuka aibnya sendiri, bukan saya ya yang membuka, dia sendiri. Kita saksinya Udin Caikiti. Ini klarifikasi dari orang yang dihina oleh si Rudy Yohanes. Saya tidak pernah menghina wanita ini ya. Saya pun tidak tahu ini siapa wanita ini ya. Katanya saya menghina, saya nggak tahu. Tapi pernah dia live di Al Ayubi kemarin videonya itu ya, yang membuat dia live. Udin Caikiti nggak tahu, ternyata itu sudah live. Kita dengar dulu ya. Kesempatan konten video hari ini, saya mau mengklarifikasi kabar hoax, fitnahan yang saya pandangi cukup jahat, cukup keji kepada saya
tentang ada keterhubungan antara saya dengan seorang murtadin yang ada di Amerika. Beliau orang Indonesia. Sebagian dari saudara mungkin pernah tahu kabar hoax ini. Memang, sebagaimana yang pernah Anda dengar di beliau pernah melamar saya dan mengajak saya untuk menikah. Tapi ketika beliau mengajak saya untuk menikah, beliau katakan berulang kepada saya tentang kekecewaannya kepada mantan istrinya. Ya, saat itu Udin Cahyikiti belum bercerai dengan Ibu Sarah, kawan. Lihat mata perempuan ini, mata pembohong. Ya, dia hanya mencari pembenaran agar Udin Cahyikiti ini, lihat mata Udin Cahyikiti ini mata-mata apa ya, ya sangean. Ya, dia sudah tua, kawan, masih mau ngajak ini nikah. Tahu kalian siapa wanita ini? Kalau perlu kasih tahu nanti kalian ngeri, kawan, ya. Nah, Udin Cahyikiti ini, kawan, ya. Dari informasi yang ku dengar mau mengajak ini menikah, tetapi tidak diizinkan gereja karena Udin Cahyikiti belum bercerai, wanita ini juga belum bercerai. Nanti diakui wanita ini, kawan, inilah oonnya mereka, tidak tahu apa yang diucapkannya, tapi terus dia mengatakan penginjil. Jahatannya, bagaimana mantan istrinya melakukan dia dengan tidak hormat, perselingkuhan mantan. Ya, macam tuduhan Udin Cahyikiti terhadap Ibu Sarah. Dan itu tidak bisa dibuktikan oleh Udin Cahyikiti sendiri, ya. Dia bilang Ibu Sarah berselingkuh dengan anaknya Pak MKC, itu pernah, ya. Dan itu santer. Itu langsung saya tanya anaknya Pak MKC, bro benar kamu apa? Enggak dijawab sih memangnya. Jadi itulah Pak Udin Cahyikiti, ya. Dia lari ke Amerika, tidak mau pulang karena dia takut kalau dia pulang nanti, kawan, MKC akan menuntut donasinya yang miliaran itu. Bukan 78 juta, kawan. MKC itu, Udin sendiri kan pernah berkesaksian, saya dalam 3 hari itu mengumpulkan dana untuk MKC 1,5 M, ya. Itu diucapkannya, mungkin dia dihapusnya videonya. Waktu dia ribut dengan Ibu Sarah itu, Ibu Sarah pulang ke Indonesia, Udin Cahyikiti mencak-mencak, marah-marah. Itulah yang disampaikan dia, ya. Jadi Udin Cahyikiti ini membawa lari uang MKC itu banyak, ya. Dia sendiri mengakui 3 hari 1,5 M. Sementara penggalangan donasi MKC itu hampir bertahun, ya. Kalau ditanya kemana itu Pak semua yang MM-an itu, bahkan Joshua Tewu ya kan ribut sama Udin Cahyikiti ini. Katanya saya waktu itu ditelepon Pak Udin sama Ibu Sarah, saya nggak bohong demi Tuhan. Anak Joshua Tewu melarikan uang orang ini 285 juta, ya. Itulah makanya dulu kan mereka berseteru ini, Joshua Tewu lawan Udin Cahyikiti. Di fitnahnya anak si Joshua Tewu melarikan uang 285 juta, namanya Habakuk, ya. Dari mana saya tahu namanya Habakuk? Ya dari Udin Cahyikiti inilah, kan ada video live-nya itu, ya. Bahkan mereka ini beli apartemen. Dulu Cahyikiti ini banyak uangnya, kawan. Ya. Terus dia punya proyek 1000 rumah di NTT atau gimana. Diambilinya semua ini, uang MKC mau dimanfaatkan di sana. Mungkin dia nggak mampu lagi mengembalikan karena miliaran. Larilah dia ke Amerika, bersembunyi di sana untuk menjauhkan diri dari MKC. Mungkin menurut saya begitu, ya. Karena setelah itu dia nggak pernah lagi kelihatan, kawan, ya. Kawan ini nggak pernah lagi kelihatan. Ya, saya pun nggak tahu dia lari kemana, ya. Setelah itu bak ditelan bumi, dia hilang, ya. Itulah Udin Cahyikiti. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi pengakuannya, kawan, ya. Orang ini OON, kan ku bilang OON bersertifikat. Perempuan ini bangga mengatakan itu, padahal kondisi dia masih bersuami, kawan. Ya. Istrinya kepada saya, dia ceritakan itu. Dia cerita kepada dia, ya curhat lah namanya. Dan yang terpenting, beliau cerita bahwa beliau sudah menceraikan mantan istrinya. Tapi Gak ada Udin Cahyikiti menceraikan mantan istrinya. Karena Udin Cahyikiti di Amerika, mana bisa dia dari Amerika menceraikan orang di Indonesia. Memang bisa nanti dia perdata internasional, ya. Hukum perdata internasional lagi, ya. Tapi kawan, secara logis dia ini katanya seorang pendeta.
seorang hamba Tuhan ini hamba iblis sama dengan si Edis ya. Itu mereka ini hamba iblis cuma bertopeng seperti itu. Mereka menghujat-hujat Islam padahal mereka hamba iblis. Tujuannya apa? Agar orang bisa dikelabui oleh mereka ini kawan. Mana ada dia peduli sama kekristenan ya. Nah ini dia pendeta diceraikannya istrinya katanya, padahal yang itu dia belum bercerai. Mana bisa dari Amerika menceraikan orang di Indonesia ya. Jadi PN-nya PN apa? Belakangan saya tahu bahwa ternyata mereka belum bercerai. Nah kan ternyata mereka belum bercerai kan ya. Berarti Udin Caikiti dengan perempuan ini ada affair. Perempuan ini belum cerai. Udin Caikiti juga belum cerai. Artinya pelakor murni ya. Pengakuan perempuan ini dia belum bercerai kawan. Cuman suratnya ada ditulis. Jadi saudara, saya bukan pelakor. Dia mengaku bukan pelakor, padahal dari ucapan dia pelakor. Kan dia sudah jajak nikah sama Udin Caikiti ya. Berarti tidak mungkin orang tidak ada hubungan diajak nikah ya, pasti ada hubungan. Sekali lagi, saya bukan pelakor. Kepada engkau, mantan istri atau istrinya apapun itu, saya nggak mau pusing. Yang ada di Indonesia, stop menyebarkan hoax tentang saya. Jadi kebenarannya seperti itu. Jangan menabur angin, engkau akan menuai badai. Hidup saya murni mengalami panggilan Tuhan. Inilah orang-orang munafik najis tralala. Hidup saya murni panggilan Tuhan. Masa panggilan Tuhan suaminya ditinggalkannya mau nikah sama Udin ya. Si Udin pun mau nikah sama wanita ini ya. Wanita ini nanti mengaku dia belum bercerai tapi udah melakukan hubungan sama Udin ya. Sebagai penginjil. Bukankah Anda juga seorang penginjil? Seorang penginjil tidak dipanggil untuk menyebarkan kabar hoax sesaat. Ya. Katanya bukan karena ini bukan kabar hoax ini ya. Inilah Pak Udin fotonya itu ya. Ini dia. Wanita itu mengaku dia ini, saya nggak kenal ya. Menurut saya bukan dia ini, tapi bisa jadi lah ya. Saya nggak tahu lah. Inilah yang dia kasih tahu. Ini orangnya kan. Dia mengaku-ngaku itulah wanita itu, kata Pak Udin kan. Dia menyebarkan foto, berarti inilah wanita itu ya. Dan sudah diklarifikasi wanita ini memang dia adalah pelakor. Nanti kita dengar ya. Sama penginjil, tapi dipanggil untuk memberitakan kabar baik dan kabar keselamatan. Saya mengampuni Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah ada terjadi pernikahan siri antara saya dengan murtadin yang ada di Amerika. Nah, kita tidak pernah bicara tentang pernikahan siri ya. Jadi mungkin orang ini lagi mereka-reka lah ya. Lanjut ya. Dan yang ketiga, saya bersaksi di hadapan Tuhan, tidak pernah terjadi perzinahan apapun. Ya. Dia sudah mengaku Udin Caikiti mau menikahi dia. Artinya kan mengingini. Menikah itu artinya mengingini untuk menjadi miliknya. Dia nggak ngerti definisi berzina ya. Oke. Kalau kita memandang wanita itu nggak zina kawan. Kita memandang wanita dan mengingini. Udin kan sudah melamar dia. Dia ngaku tadi kan. Antara saya dengan murtadin. Sekali lagi, saya mengampuni Anda. Saya mengampuni saudara semua yang sudah memberitakan kabar hoax tentang saya. Dan antara saya dengan papahnya anak-anak, saya tegaskan sekali lagi, kami sudah lama selesai. Nah, kami sudah lama selesai ya. Dia berbohong lagi nih kawan. Sudah bertahun-tahun kami sudah tidak tinggal satu rumah. Sudah bertahun-tahun tidak tinggal satu rumah. Tapi saya tidak perlu menceritakan, memberi laporan sampai sedetil-detilnya. Itu urusan pribadi keluarga saya. Yang pasti surat itu, berkas itu sudah selesai, hanya tinggal ditandatangani. Kan sudah kubilang. Kelompok saya di sini kawan, dungu bersertifikat. Kami sudah selesai. Ya. Surat itu sudah selesai, tinggal ditandatangani. Artinya kan belum selesai. Namanya dungu bersertifikat ya begini. Lihat Udin Caikiti itu kawan. Aduh.
Hanya Allah lah yang tahu dengan Udin Caikiti, dengan wanita ini. Apakah mereka sudah pernah ui-ui, kita nggak tahu. Ya, kalau pengakuan wanita ini belum, ya belumlah itu. Tapi dari mata mereka dua, aduh, ya, yang satu mengaku dia janda, padahal belum diteken suratnya. Bagaimana dia bisa ngaku janda? Yang satu bilang dia menceraikan istri, padahal juga belum diteken. Bagaimana dia bisa mengaku dia duda sementara belum ditekennya? Nah, ini Udin Caikiti. Udin Caikiti ini mau membersihkan namanya. Semakin dia bersihkan semakin kotor. Ya, ada foto mereka lagi yang mesra. Sudahlah kawan ya. Mereka ini sudah buah bibir di Amerika, tapi ditutup-tutupi. Kenapa? Kasihan nanti kalau nggak ada berdonasi sama Pak Udin ini, kan mati dia di negara Amerika, nggak ada yang membiayai dia sudah tua, bagaimana kawan? Ya, paham ya? Jadi orang-orang Indonesia di Amerika maulah berdosa demi Udin Caikiti ya. Termasuk Syedis ya. Syedis kan melindungi penyakit Pak Udin Caikiti ini. Paham ya? Nah, kita lihat lagi ya. Sekarang saya hanya fokus untuk melayani Tuhan. Mari terus tetap semangat buat Indonesia. Ya, kayak ginilah kawan. Di dalam Alkitab, ya, Yesus lebih menghargai seorang pelacur daripada seorang istri yang berpisah dengan suaminya tanpa cerai. Baca Alkitab itu kawan, ya. Tuhan lebih menghargai janda. Tuhan lebih menghargai pelacur. Pelacur lebih dulu masuk surga katanya. Tapi tidak pernah Tuhan bercerita seorang istri yang meninggalkan suaminya tanpa cerai. Tuhan tidak berkenan kawan. Tetapi bisa ini jadi penginjil di kelompoknya Udin Caikiti. Kan aku bilang orang ini sedih kan Udin Caikiti ini kawan. Pertama-tama orang itu menyerang Islam, tapi lama-lama dia membelokkan firman Tuhan Kristen, menyerang Kristen. Kalian lihatlah gaya-gaya Syedis. Kan sekarang Edis nyerang Kristen kawan. Kalian aja nggak tahu, aduh. Kadang kasihan aku ya. Ani Suryani jangan menghakimi. Saya tidak menghakimi, kan dia yang sudah membuka sendiri. Saya nggak ada membuka data wanita itu siapa. Udin Caikiti membuka. Kenapa dibuka Udin Caikiti? Dia mau membersihkan namanya, tapi justru jelek namanya. Nah ini kawan, kenapa jelek? Lihatlah ini dinafkahi pendeta-pendeta di Indonesia lah Udin Caikiti untuk melakukan perzinahan di Amerika. Kan OON kan, ku bilang OON bersertifikat semua kan. Oke. Datanglah orang di Indonesia menyumbanglah sama Pak Udin Caikiti. Karena dia dibilang dieluk-elukan, murtadin, ini segala macam. Uang yang dikirim para pendeta ke Amerika, uang yang dikasih oleh orang Indonesia ke Amerika digunakan Udin Caikiti untuk berzina kawan. Kita kan nggak tahu di sana apa yang terjadi. Paham ya? Edis pun bisa jadi begitu. Metatron juga bisa jadi begitu. Metatron kan keluarganya belum bersatu dengan dia. Paham ya? Makanya dia mati-matian menjelekkan Lina Wijaya. Pak Lina Wijaya itu apa hubungannya dengan perseteruan ini? Tidak ada. Sudah. Amin Wijaya juga diseret. Apa hubungan perseteruan? Gak ada. Tapi kenapa Metatron menarik-narik itu? Tujuannya agar orang-orang Indonesia prihatin sama Metatron, dikirimlah uang untuk meloloskan anak dan istrinya ke luar negeri. Paham ya? Ya kita nyo imigrasi kita nggak cekatan, ya cegah aja. Kan kita ngurus sesuatu kan ditunjukkan foto suami, foto istri, dilihat foto suaminya. Oh si botak, si Bobby, botak biadab, nggak boleh berangkat. Nah kan bisa dicegah kawan. Paham ya? Nah ini, nah begitu juga lah Udin Caikiti ini kawan. Aku nggak ngarang-ngarang, aku nggak bohong. Dia kan sudah membuka. Paham ya? Kalau ada herder Edis, herder Udin Caikiti, biarkan saja ya. Kita bicara kebenaran saja kawan. Nah ini, ya. Apalagi yang mau dianggarkan si Udin? Si Udin mau membela diri Udin Caikiti. Karena selama ini dia disupport juga dari Indonesia.
oleh pendeta-pendeta yang bermaksudnya baik. Tapi oleh Udin Caikiti, uang dari pendeta-pendeta itu dibuatnya untuk memuaskan sebagian dari birahinya. Paham ya? Halo Udin Caikiti, blonde-blonde dah kau cicip ya. Bau apa? Bau keju kah? Bau ikan asin kah? Aduh. Dia punya proyek dulu 1000 rumah di NTT. Mana proyeknya itu kawan? Menguap uangnya. Makanya Ibu Sarah kan pernah teleponan saya menangis-nangis. Kan ada videonya kemarin. Ya, itu belum lengkap. Sebelum itu kami teleponan. Paham? Dibilangnya apa? Abi mau bangun 1000 rumah. Uangnya sudah ada. Tapi Abi ini terlalu percaya sama orang, ditilep orang katanya. Ya orang ini nggak jelas lagi tentang Caikiti yang lain atau apa ya, sweet hehehe. Aduh. Lah kau tukang hujat. Kok aku dibilang tukang hujat sih? Si Edis menghujat Islam dibilang tidak tukang hujat. Aku bicara Pak Udin Caikiti, dibilang aku tukang hujat. Menghujat si Udin, aku nggak ngujat. Ini loh. Klarifikasi Udin ini ha. Wanitanya masih ada. Olala bebe. Jadi kalau kalian lihat wajah Udin katanya kawan, harusnya kalian ngasih 1 juta, tapi melihat senyuman si Udin jadi kalian kasih 5 juta. Nah ini Udin Caikiti ya. Nah inilah gindaknya. Paham ya? Kan perempuan ini mengaku diajak nikah. Ternyata nggak bisa nikah di Amerika. Aku dapat kabar dari orang-orang di Amerika. Kenapa nggak bisa? Karena mereka belum cerai sama cerai. Wanita ini belum cerai, Pak Udin belum cerai. Ini kawan masalahnya. Pak Udin ini justru membuat wanita ini tercemar, bukan aku. Aku kan menunjukkan foto yang di wajahnya ditutupi. Oleh Pak Udin diakui foto yang dipoto itu ini. Paham kalian kan? Ya. Ini video Udin Caikiti kawan. Aduh. Nah, dengar lagi. Indonesia for Christ. Salam revivalist. God bless and I love you all. Ya, Bangga kan? saya dapat video ini untuk memperkuat argumen saya kepada Rudi Yohanes yang mengatakan bahwa saya berselingkuh dengan ibu pendeta tadi. Videoku perasaan tidak ada. Aku bilang dia berselingkuh sama ibu pendeta itu. Entah pendeta entah apa itu, nggak tahu aku ya. Ada masih videonya. Dan orang itu siapa tidak kasih tahu. Oleh Udin Caikiti dibilanglah foto itu ibu itu. Ya. Dan ibu itu mengaku saya diajak kawin sama Udin Caikiti. Ternyata Udin Caikiti belum bercerai. Mana mungkin orang kawan nggak ada sweet hehehe, tapi sudah gini nyender, nggak mungkin. Ada lagi pelukan fotonya, nggak mungkin kawan. Ya, apalagi dia duda itu tegangan tinggi. Ya. Ibu itu mengaku-ngaku dia janda padahal belum. Paham kalian? Semua ucapan ibu itu bertolak belakang. Ya. Dibilangnya saya sudah lama putus, sudah lama berpisah. Tiba-tiba dibilangnya surat-suratnya sudah lengkap, tinggal saya tanda tangani. Artinya sampai detik ini ibu itu belum cerai. Ya. Udin Caikiti juga begitu, belum cerai. Makanya orang-orang Indonesia yang itu bonga oon. Kan sudah saya bilang, jangan kalian langsung percaya 100% sama murtadin. Jangan. Sama dengan mu'alaf juga jangan percaya 100%. Kan aku bilang. Oh, kesaksian murtadin dia lulukan di apa namanya itu, di Ucuk Manubulu. Rupanya berbohong dia. Ditangkap Ucuk Bulu. Paham ya? Saya selalu ingatkan kalian, ketika aku mengingatkan kan kalian serang aku. Contoh, kenapa kalian ya kawan-kawan ya? Semua orang bilang semua orang kaum muslim, enggak semua lah. Karena pengikutku juga banyak yang senang sama aku ya. Gini,
Waktu itu Ucuk Bulu ku ingatkan, ini kesaksiannya ini palsu Ucuk Bulu. Mana ada pernah Tuhan Yesus datang ke Ka'bah, ku bilang. Ada videonya dulu ya. Saya diserang waktu itu Ucuk Bulu lagi di atasnya ini, nggak ada lawan, nggak ada lawan. Sama dengan kasus Edis di atasnya. Saya diserang mati-matian, makanya saya bilang herder Ucuk Bulu, termasuk bom-bom. Bom-bom itu adalah salah satu pitbullnya Ucuk Bulu dulu. Ya, saya diserang habis-habisannya kayak sekarang ini. Cop katanya. Kayak tangkap Ucuk Bulu gara-gara apa? Yang berkesaksian palsu. Ya. Saya anak kiai, saya anak ini, saya ditangkaplah dia. Sudah. Dulu melawan aku orang ini, begitu Ucuk Bulu ditangkap, lari semua, nggak ada komentar. Ketawa aku tepuk tangan. Akhirnya Israel Beni, ada nama akun dulu Israel Beni, yang dulu tiap hari kerjanya menghujat aku. Akhirnya apa dibilangnya pas aku di TikTok, masuk dia. Masuk. Ditunjukkanlah wajahnya. Ya. Langsung dibilangnya, Lai akulah Israel Beni. Aku dulu memaki-maki Lai. Mencaci-caci Lai, menghina Lai. Ternyata yang Lai bilang benar. Begitu juga Paul Zhang ketika di atas puncak dia. Aku tak ada singgung si Paul Zhang. Gara-gara Rudi Shimamura juga itu waktu itu. Dibilangnya tidak kurus Rudi Shimamura. Datang Paul Zhang kok seperti pahlawan. Mengasih uang 1,8. Perasaannya dia sudah mengasih 1,8 M. Maka ucapan Paul Zhang besar kali di dunia maya. Kulawan. Aku hanya bilang, jangan kalian percaya Paul Zhang. Ya. Katanya dia memberi makan 10.000 orang tiap malam. 10.000 nasinya cuma dibawa 2 plastik di atas motor. Di tenteng 2, di depan 1. Bagaimana itu mengatakan 10.000 pulang? Akhirnya pengikutnya kan kebetulan orang-orang cerdas ya. Cerdaslah mereka. Paham? Iya ya. Kalau 10.000 kok nggak ada pernah fotonya. Memang Paul Zhang ini licik. Ya. Difotolah orang itu ketika bagi-bagi nasi, tapi tidak pernah difoto orang ini sedang makan nasi itu. Aku udah ingatkan. Tahu, setelah aku ingatkan aku diserang, sama seluruh dunia nyerang, blak blu blak, aku selalu aku lawan. Gak takut aku sama kau, aku bilang. Sudah, aku waktu itu didukung si Rifa, didukung si Umidini, pokoknya ucilim-ucilim. Kalau Paul Zhang meneror kau atau datang pasukannya gitu, kami di depan. Kan itu waktu itu. Sekarang juga gitu kan. Wow, dia bersekongkol dengan Ucil. Enggak tuh. Itu kan hanya simpatisan aja. Spontanitas ya. Sudah. Ya, kami komunikasi biasalah, teman berdiskusi itu kan, teman berdebat itu kan teman berdiskusi. Mana bisa saya berdebat seorang diri, kawan? Harus ada teman. Mereka-mereka inilah, paham ya? Sudah. Oh ya, saya cerita sedikit ya. 2 hari yang lalu saya ditelepon Hendy Celebes, kawan. Dulu kami kawan baik dengan Hendy Celebes itu. Ya, karena satu lain hal gara-gara Julius juga lain semua, akhirnya pecahlah pertemanan ini. Tapi kemarin ditelepon aku bilang, orang ini hebat sekali, luar biasa. Ya. Mau dia menelepon aku, padahal kami sudah sempat dulu kan dilaporkan dia aku ke polisi. Paham ya? Tapi aku tidak ada dendam. Ketika Hendy Celebes nelpon aku, artinya dia tidak ada dendam. Ku angkat telepon. Halo bro, lama tak jumpa, bagaimana kabar? Bro, begini, pokoknya masuklah kau Rut. Kalau dia kan selalu manggil aku Rut. Aku bilang dia bro. Ya, aduh, aku lagi ada kerjaan ini, aku bilang. Kebetulan aku di rumah orang waktu itu, ada klienku. Nantilah kalau aku ada waktu, aku bilang. Kau nggak salah apa ya, malam itu ya. Tak kami acara kebaktian yang di rumah-rumah itu ya. Nah itu. Nah begitulah kawan. Ya. Akhirnya apa? Tersadarlah orang. Ko Alengso, maaf ini aku kalau dengar ya. Aku kenal beliau dari sejak akun tenar itu kan. Kenal aku beliau. Beliau lah dibuat akunting atau bendaharanya Paul Zhang. Beliau ini kan tegas, tidak mau mencela-mencele. Oleh Paul Zhang karena dia tegas, nggak boleh 1 rupiah pun keluar di sepak Paul Zhang. Biar apa? Biar Paul Zhang alasannya perpuluhan. Jadi dibuatnya banyak yayasan ini, dikirim lah misalnya dapat 100 juta, dikirim sama si Paul Zhang 10 juta kadang gitu ya. Itulah dibilangnya perpuluhan, ya kan?
Jadi kawan, ku bongkarlah kebusukan Paul Sang. Kenapa? Banyak dipecatinya orang, juru masak segala macam. Cerita lah orang itu. Yang dimasak itu Bang Rudi kepala ayam lah dicincang sama kaki ayam. Kalau kelihatan daging, burit ayam dibuat. Makanya kan benar yang ku bilang kan. Saya curiga, aku bilang, kenapa Paul Sang tidak pernah menunjukkan orang memakan nasinya itu? Tidak pernah kawan. Ternyata kasih kepala ayam, kaki ayam, burit ayam. Sekarang Edis TV lagi kawan. Edis najis terlala, si dungu bersertifikat. Dan aku bilang aku tidak ada benci sama dia. Dia itu dulu pansos sama aku. Tapi dia entah kenapa aku kadang ngelihat orang ini kawan. Kalau sudah di luar negeri kan dia tetap itu pura-pura nggak tahu siapa namanya itu. Gayanya kayak orang hebat itu. Siapa namanya itu? Aduh, oh ya Rudi Yohanes. Padahal Edis dulu mengemis-ngemis sama aku untuk dipromosikan. Masih ada videonya kan? Paham kalian ya? Kalau aku mah santai aja sekarang. Lihat nanti akan terbukti. Sekarang ya, aku bilang sama kalian. Ada yang mengasih tahu aku, Bang, setiap Edis live ada yang nanya mana batu di senda, langsung di kicknya katanya. Itulah. Naik orang kan dia kan nggak kenal, tiba-tiba bilang, Mas Edis, tolong dong donasi sudah 1 tahun 1 batu ekor pun tidak ada kayak. Langsung di kick si Edis kerja. Pokoknya di room mana aja, asal ada si Edis dikejar orang misalnya kan, asal bicara batu di kicknya kawan. Sekarang si Edis fobia batu. Tanya kalian lah. Kalau sang debater kawannya, meskipun IM bilang aku tak percaya Rudi Yohanes, iyalah percaya kepada Tuhan Yesus saja. Tapi aku kawan masih gagah perkasa menunjukkan donasi yang masuk hari ini sekian. Aku beli semen, ini semennya. Aku beli pasir, ini pasirnya. Aku beli kerekel, ini kerekelnya. Aku beli besi, ini besinya. Pokoknya apa yang ku beli ku videokan kawan. Ya. Tapi kalau si Edis dungu bersertifikat, 1 ekor batu pun tidak ada kawan. Udahlah batu kerikil lah segini, tak ada. Ya. Jadi kadang aku kasih lihat orang Kristen ini kawan, dibodoh-bodohi orang itu mau aja. Kalau aku masih ada, dia inilah gerejanya sudah jadi ya, tinggal buat plafon. Aku waktu membangun itu kan waktu itu di Simawari tangkap juga aja. Saya butuh dana, ada nanti lihat videonya masih ada. Saya butuh dana 58 juta, mohon dibantu. Ada yang ngasih. Itu kawan. Coba Edis Kudis TV, aduh. Ya, nah ini kawan, sebentar lagi game over orang ini. Hanya orang bodoh yang masih mau nampung ini di Amerika. Ya, kenapa? Karena mereka mungkin sama profesinya, penzina semua satu kumpulan. Kita kan nggak tahu di Amerika sana aja apa aja kerja mereka ya. Ya, lihat sekarang udah mulai pakai selendang-selendang ini dia. Sebentar lagi ini ditinggalkannya Kristus, nggak bisa makan lagi dia di Amerika kawan. Karena dia sendiri bongkar kebusukan dia kan. Silahkan Anda cari saja di YouTube atau di mana. Karena saya juga pernah silakan beliau untuk khutbah di channel ini, di channel Saifuddin Ibrahim ini. Dia sudah khutbah dulu. Saifuddin TV. Dia ini banyak channelnya dulu ya. Saifuddin TV. Tapi saya kira kalau menurut saya berzina, kamu saja yang nggak mengakui waktu kita ke Big Bear dan kamu foto di atas salju. Nah, saya pegang kamu turun. Nah, itu sudah berzina di dalam Yesus. Malu-malu dia mengakui kita sudah pernah berzina katanya. Biar dibilang romantis. Kawan, laki-laki dengan perempuan pergi ke salju dingin kawan, apa kerjanya? Main catur. Oh, jangan menghakimi. Dia yang membilang kita pergi ke sana, kamu turun, kita berdua katanya. Laki-laki berdua kawan di dalam kamar, apa kerja? Oh, main catur. Apalagi bukan muhrimnya kawan ya.
Bangga dia berzina kawan. Kenapa? Kan ku bilang kelompok orang ini penggemarnya itu dungu bersertifikat kawan. Bukan dungu ece-ece. Bukan dungu kaleng-kaleng bersertifikat. Aduh, bukan kaleng-kaleng kawan. Dungu bersertifikat, najis tralala. Tai Chi SD keluar. Kan aku bilang, kalau kelemak kawan, aku pernah S2 politik, jadi aku tahu cara mainkan ini. Ku biarkan series menghina aku tentang donasi. Besok ku buka hari Senin, malu dia. Aku biarkan dia, ku jawab kan. Besok Senin, malu dia. Lihat sekarang ada kan, ku buat video kan di Facebook juga ya. Hari Senin aku akan membuka, tapi ku buka dulu tentang pemberianku ke rekening istri Rudi Simamora. Dan Rudi Simamora di penjara 5 juta kasih, tidak lebih dan tidak kurang di Polresta. Sudah. Apa kata orang itu? Untuk apa buka-buka aib? Untuk apa membuka-buka yang sudah diberi? Sekarang itu katanya. Kalau kemarin, ayo tunjukkan, ayo buka. Mau dibuka, kan malu nanti si Edis. Kenapa? Yang lain akan menuju dia. Edis, si Rudi sudah membuka satu sisi. Aku dinasihatkan orang, bang boleh abang buka tapi jangan sampai telanjang. Oke, ngerti maksudnya? Kalian kan tidak berhak mengetahui itu ya. Tapi demi fitnah, aku akan buka karena Rudi Simamora bilang Rp1 pun tak ada ku makan. Kalian sudah lihat WA-nya kemarin kan, diakuinya. Ya memang waktu aku di Polrestabes ada dikasihnya uang. Besok ku tunjukkan yang ke rekening istrinya. Ya. Itu kawan, nanti orang bilang, Dis, Rudi sudah membuka sedikit. Kau tolong kau buka. Sudah berapa donasi yang kau kumpulkan? Mana batunya? Berapa rupiah kau beli batu? Kan sudah ku bilang pengikut edisi ini dungu bersertifikat. Ya. Jadi karena dungu bersertifikat kawan, tidak akan ditanya itu. Lebih bagus orang menanya, mengurusi orang lain. Penggemarnya ini dulu bersertifikat. Waduh Jones, berapa kau dapat? Padahal junjungannya, ya kan? Kita akan mendirikan rumah apologet. Langsung ditelepon aku dari Amerika. Lah takkan mungkin dia mendirikan itu. Yang benar dia menyewa. Orang dia baru di situ. Pajaknya bagaimana? Penghasilannya bagaimana? Kalau dibilangnya itu dari donasi, kena pajak lagi dia. Paham ya? Nah, sekarang rekening bank yang dipakai dia BRI, BRI-nya Indonesia. Maka dugaan saya banyak utangnya di Indonesia untuk melarikan diri ke luar negeri. Ini praduga ya. Kan $100.000 itu 1,6 M. Utangnya di bank, itulah dibuatnya menghujat Islam. Terus dapat uang, kan ada BRI seliwar-seliwir itu kan. Ke situlah. Di Indonesia istrinya ngambil kan waktu itu belum ke luar negeri. Tolong kau bayari utang kita di banknya. Makanya kalian tidak akan bisa meminta satu batu sama Edis. Padahal kan tinggal beli aja dia ke toko bangunan. Ini loh batunya brother. Aduh. Dugu bersertifikat ini memang lawak-lawak. Udin serumah dengan calon janda. Udin calon duda, wanita itu calon janda. Mereka serumah. Karena ada videonya kemarin di Al Ayubi. Udin nggak tahu itu sudah live. Ya, bicara-bicara. Ditanya orang itu, jadi nanti Pak kalau bersetubuh gimana di rumah nih? Oh ya kita akan cari tempat untuk pindah ya. Tunggu bersertifikat. Rudi kan pula kan sudah marah-marah orang itu kan, karena nggak bisa lagi mereka kawan mendalilkan sesuatu untuk membela kelakuan si Eris dan kelakuan Udin. Ya. Apa yang mau dilakukan orang itu untuk membela kelakuan si Udin? Malulah orang Kristen buat si Udin. Itulah yang ku bilang sama kalian. Kita tidak melihat seorang murtadin itu masuk Kristen menjadikan kalian bangga, enggak. Jangan cepat berbangga. Sekalipun dia bicara firman Tuhan, sekalipun dia ke sana memberitakan firman Tuhan, jangan cepat percaya. Karena begitu datang ujian, pencobaan, kan masuk dia ke pencobaan ini kawan. Lapet. Sama pisang bertemu, terjadilah yang namanya pisang goreng lapet.
Aduh, bahagia kali aku lihat dungu bersertifikat ini, kelompok-kelompok dungu bersertifikat. Inilah andalan-andalan kelompok dungu bersertifikat. Wah, Pak, saya mantan ustaz, mantan guru besar agama Islam, pindah ke Kristen, dielu-elukan sepanjang masa. Rupanya sekarang di akhir hidupnya itulah seperti Slome. Salomo kan di akhir hidupnya penyembah berhala, main perempuan aja keren terus, ya. Paham kawan ya? Ah, itu biar kayak si Edwin juga di Belanda, mana tahu kalian, ya. Dia kan lihat blonde itu, cantik kali orang ini, pengen dicium yang bau sama nggak dengan yang di Indonesia itu baunya. Aduh, Edwin. Gak sanggup kau melawan aku, Edwin. Terus kau giring lagi, kau ejek lagi Lina Wijaya, kau ejek Amin sampai teleponan Amin tadi siang kawan. 12:30 aku mau kuliah, jam 1:30. Teleponlah si Amin. Bro, gini nih. Kata Udin Caikiti, yang penting oten rutin donasi tep 20.000 kali. Aduh. Ya, ada Impolai Edis pernah bikin bukti transfer palsu untuk donasi lansia, kerugian 25 juta. Bukan aku nih. Terkengking ribon. Ada Impolai Edis pernah bikin bukti transfer palsu untuk donasi lansia, kerugian 25 juta. Kapan itu kawan? Bukan aku loh, itu lihat di live chat. Jangan kalian bilang aku, nggak ada aku tuh. Ya, 25 juta. Makanya kawan, ya, kalau kalian bukan orang suci, jangan sekali-sekali mencari atau mengata-ngatai kawan kalian jelek. Kecuali kalian sudah seperti Henok dan Elia, kata-katailah kawan. Tapi kalau kalian masih sekecil apapun rahasia kalian, bisa saya saja kawan. Rahasia saya juga banyak, ya. Tapi kalau mengenai masalah pribadi saya, Facebook saya itu asli dari dulu sampai sekarang. Mengenai istri saya, sudah pernah saya bahas di Facebook saya dari 2008 sampai 2011. Jadi tidak usah lagi ku bahas. Kalau kalian mau tahu, tanya Edi Praitno, ya. Aduh, karena itu yang ku kenal yang tua. Majida nggak tahu lagi entah kemana. Baru Cahaya Kebenaran, Ismail. Aduh, tapi kok Ucilim semua? Ya mereka kan lawan kawan debatku ya. Ya benar. Mulai Rudi kalau dibaikin akan balas lebih baik. Mereka yang mulai, betul, bukan aku yang mulai. Dari bulan 5 sudah ku ingatkan si Edis. Edis, kau harusnya kan kenal aku. Harusnya kau klarifikasi dulu sama aku sebelum kau live dengan si Rudi. Yang dibilang Rudi Simamora itu nggak benar. Ya. Waktu dia di Polrestabes, ku kasih uang 5 juta 3 kali tahap, sampai aku 1,5 juta. Yang kedua 2,5 juta. Yang ketiga aku mau pulang 1 juta. Yang pertama katanya dia minum air kering-kering kerongkongannya ini, dimintanya lah untuk rantangan, ku kasih 1,5 juta. Yang kedua gatal-gatal badannya semua, panuan dia semua ku lihat, ku kasihlah 2,5. Yang ketiga ku kasihlah dia 1 juta, aku pulang ya Rudi, aku tak bisa lagi menjenguk kau karena nanti biaya besar dan aku sudah 1 bulan di sini. Paham ya? Itu biar kalian tahu kawan. Sudah. Nah, yang untuk istrinya aku pisahkan. Paham? Langsung ku transfer ke rekeningnya, ku bantu juga itu kawan. Karena sejak ku tanya ada donasi masuk, nggak ada. Kayak mana lagi nih? Itu kan ya, ku kirim. Paham ya? Ada yang bilang donasi itu nggak bisa dipotong, nggak bisa digunakan untuk perjalanan ini. Itu bukan donasi untuk seperti kita ambil sumbangan kita serahkan sama Rudi Simamora, bukan begitu. Itu uang sudah kita sepakati gunanya untuk membantu seluruh proses hukum, bukan untuk dia. Aduh,
untuk dia tapi protes hukumnya. Paham ya? Kubiarkan bulan 5 kawan, hanya berapa kali aku balas 2 kali. Karena aku kasihan. Waktu Edis masih di puncak-puncaknya. Kalau ku serang habis-habisan, kan kasihan dia anak muda itu kawan. Kubiarkan. Tiba-tiba bulan 9 muncullah mengenai salib rancangan keselamatan Indonesia. Ku ajak dia berdebat. Ya. Kalau ku ajak dia berdebat, jawablah dengan kecongkakan berdebat. Contoh, enggak ada ilmu kau, ngapain aku ikut-ikut? Misalnya begitu. Ini jawabannya apa? Rudy Yohanes, kayak bakal dia, tolong ya, si Rudy. Itu kan sudah menyinggung aku. Pipi di kiri dari dikasih, kanan dikasih. Sekarang muka enggak aku kasih, ku bilang. Ku hajarlah. Ya. Mau ku tunjuk nama si Sofiatul. Tapi enggak usah lah. Nanti lihat ya. Bodohnya pengikut si Edis, Metatron membongkar datanya Lina Wijaya, membongkar datanya Mikana. Kenapa tidak dibilang orang itu Metatron Judas Iskariot? Karena mereka ini kelompok dungu bersertifikat. Sementara yang disampaikannya Mikana sudah cerai, belum cerai. Saya udah ketemu. Sudah dibilangnya begini Bogono Lina Wijaya, tidak benar. Sekarang Amin Wijaya ditariknya. Kalau Amin Wijaya benar tidaknya dia yang tahu ya. Tapi tadi siang kami udah teleponan ya. Begitu kawan. Ini Udin Cek udah tua kawan, masih sempat-sempatnya berpikir apem. Berarti dia ini hebat kawan, masih tanik, masih tegang barang tuh. Masih apa namanya, berurat dan berotot. Aduh. Ini masih berurat dan berotot kawan. Kalian lihatlah ini ha. Kristus. Kenapa? Karena saling pegang tangan. Itu. Bagi saya, saudara-saudara, memang saya sudah begitu fokus untuk melayani Tuhan. Kan sudah kubilang orang ini dungu bersertifikat. Kenapa saudara, saya sudah fokus melayani Tuhan. Mana ada melayani Tuhan, mau kawin aja kerjanya sama janda belum jadi, janda setengah matang, belum jadi janda kawan. Kan dibilangnya saya itu sudah siap, tinggal saya teken, berarti kan belum jadi janda. Janda setengah matang ya, dengan duda setengah matang, mengkal. Saya mau fokus pelayanan Tuhan, tapi kalau ada janda boleh dong. Aduh. Mana ini pengikut saya ini yang apa ini? Dabermennya mana? Aduh, anak kondang. Orang Kristen sikapnya nggak seperti. Jadi gimana lagi sikap orang Kristen kawan? Ketawa aku salah, kalau marah-marah aku salah. Jadi apa, nangis? Si Udin sudah dengan cantas setengah matang. Ada info lah, Edis pernah bikin bukti transfer palsu untuk donasi lansia, kerugian 25 juta. Edis malah blokir nomor WA dan di TikTok. Kan ngeri kan? Makanya aku bilang, kawan, penggemarku ada 155.000 orang. Ketika kalian menyakiti aku, mereka juga tersakiti loh. Sementara penggemarku ini pintar-pintar dan posisinya itu tersebar di seluruh dunia. Apalah susahnya aku mencari data si botak. Aduh, tersebar di seluruh Indonesia. Kalau si Edis penggemarnya di TikTok 690.000 orang. Kelemahannya adalah mereka dungu bersertifikat. Itu bedanya. Kalau penggemarku, aku bilangin jangan pernah bela aku. Mereka nggak bela aku di Facebook. Aku bilang jangan ada yang membela aku. Waktu aku diserang Paulus, jangan bela, biar aku membela diri sendiri. Aku tahu caranya. Aku S2 politik dulu di UGM. Aku bilang diserang sama orang bom dulu aku. Pernah bersetuju, pernah. Jangan bela aku bilang, biar aku menghadapi. Aku tahu apa yang kulakukan. Sebentar lagi akan malu. Hari Senin ini tolong periksa ini, cek ke rekening istri Surisma Mora, nomor sekian, tanggal sekian, bulan sekian ini. Tapi nanti aku tutupi dulu.
Karena nanti kalau nampak nomornya kan bisa kena undang-undang pembukaan apa. Pengacara ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Paham ya? Pelan-pelan. Aduh, ya. Kalau kau memainkan sesuatu, Edis, pegang kendali atas permainan itu. Kau belum memegang kendali atas permainan itu. Kau sudah memegang bara api. Paham kau, Edis? Kalau aku mah santai-santai, aku kan seorang aktor, aku bilang pura-pura marah-marah, kan kalian senang, dolarku naik. Enggak ya, aku tidak pernah lagi berharap itu ya. Viewersku memang naik, tapi dolarnya enggak naik, karena pakai HP, RPM-nya rendah ya. Tapi kalau di Facebook naik sedikit lah. Facebook pribadi bukan yang 365.000 itu udah kematikan monetisasinya. Biar jangan kalian bilang ini itu ya. Jadi kawan, aku tuh tahu manajemen konflikku tuh nggak bodoh. Ya, jadi aku tahu manajemen konflik, aku kuasai bahan ini. Biarkan aja lu keluar-keluar dia. Terus ku hajar lah terus. Begitu ku buka besok, bisa nggak dia menutupi wajah? Pasti ada alasan lain. Wah, ini kan belum ini kan semua mau sama kau. Tunjukkanlah bukti kau transfer. Ku kasih sama kau kan gitu ya. Aduh. Memang aku diingatkan penggemarku, Bang, boleh abang buka-bukaan tapi jangan telanjang. Minimal sediakan baju semua. Karena kalau kita telanjang kawan itu berbahaya juga ya. Kalau mau telanjang cukup dalam kamar. Artinya berdua kan begitu. Ini loh ya. Ya. Awaslah ya, mereka melakukan serangan balasan mengirim Iron Dome. Kawan. Kenapa orang sulit menyerang balasan sama aku mengenai pribadiku? Karena aku pribadiku terbuka semua. Tidak ada yang kututupi. Misalnya orang tahu, oh kau begini ya begini. Iya, tidak pernah kututupi. Kalau orang itu kan ditutupinya. Jadi begitu ada itu, orang jadi heboh. Kalau aku enggak, aku begini, aku bukan orang baik. Aku bukan pendeta. Aku bukan ini. Waktu aku dulu di Facebook, kawan semua orang tahu apa masalahku. Bagaimana aku menangis melihat anakku, bagaimana aku begini, bagaimana semua orang dah tahu. Jadi lihatlah Uclim, ada enggak menyerang pribadiku? Tak satu pun. Kenapa? Aku sudah bukakan pribadiku sejak 2008. Tak ada yang kututupi. Oh, istrinya Uclim, mana pernah aku beristri sama orang Islam. Kalau mantan Islam pernah. Istriku ini kunikahi kawan setelah dia dibaptis Niti Harjo. Jadi setelah Kristen dia, bukan Islam. Paham ya? Oh, Rudi Yohanes pernah mualaf. Ku tantang Metatron. Bisa ditunjukkannya bukti aku mualaf. Hartaku apa yang ada, ku kolor-kolorku kasih sama dia. Ya, pegang kata-kataku. Paham ya? Aku lulusan Universitas Ahmad Dahlan. Paham ya? Kami dulu memang kalau mau skripsi harus pandai baca Quran. Paham? Aku studi Islam 1, 2 dan 3. Kami ada 3 ya, studi Islam 1, 2 dan. Hanya ke Muhammadiyah aja lah aku yang dapat B. Pertama aku sampai dapat D. Karena waktu itu dosenku ini agak fanatik ya. Bahkan di kelasnya dibilangnya, kita apa tolak yang begini kayak. Datang orang digini-gini kayaknya, kayak ragukan langsung turunkannya. Dari gini lurus jadi gini. Aku masih ingat itu. Dah, akhirnya aku nggak lulus. Gantilah guru agama kami ya. Aku dulu kan semester pendek. Sebulan lah aku digembleng di pesantren di Jogja itu. Makanya aku tahulah ajaran Islam ini gimana ya. Nah itu kawan ya. Rustam, Lairudi, itu Edwin ternyata pelaku pelecehan ke anak-anak. Ada korbannya bicara di live itu. Kan aku bilang Bobby tak biadab. Aduh. Ada videoku tentang itu tapi diblokir sama TikTok ya. Ya. Kasih link dong, dia pelecehan. Memang kawan, muka si Bobby itu kan muka-muka homo sadis itu tuh. Lihatlah muka-muka gitu, muka-muka hombreng sadis. Aduh. Donasi Udin
Chai Kitty larinya ke Oyo lah. Iya, Udin Chai Kitty itu kawan maniak seks juga itu. Dia menuduh Nabi orang maniak seks, dia aja maniak seks. Masa sama jendes dikejarnya juga jendes setengah matang. Aduh, ya. Bagaimana cara dia menaklukkan hati jendes ini? Diburuk-burukannya istrinya, kan tidak sportif. Maulah jendes ini setengah matang ini, aduh. Ya. Jadi apa yang mau kalian banggakan lagi dari Udin Chai Kitty? Enggak ada. Jadi apapun omongan Udin Chai Kitty sekarang itu hanya bullshit semua. Omong kosong. Ya. Kalau kau juga sang debater kau marah-marah, apa dibuat isu? Kau enggak pantas jemput pendeta, dibilangnya di Facebookku. Hei, nenekmu kiper, sejak kapan aku jadi pendeta? Pendeta itu penjaga kuil, ku bilang. Ya kan? Kau tak pantas gini, kau khotbah. Aku kan manusia biasa. Itulah buktinya aku manusia, aku bilang. Kan begitu kawan. Aduh. Caci maki balas caci maki, Alkitabiah enggak korun. Alkitabiah aku. Bukan itu ayat yang ku pakai. Makanya kalian sering nonton videoku biar tahu kalian banyak ayat. Jangan kalian tonton series hanya modal googling dan kalian bilang hebat. Ayat yang ku pakai, kalau pipi kanan ditampar berikan pipi kiri, tapi jangan kasih mukamu digenap. Jangan kasih mukamu ditopar. Aduh. Ditampar pipi kanan, kasih kiri. Tapi jangan kasih mukamu ini. Bulan 5 Edis mulai menghina aku, berusaha membunuh karakterku. Kubiarkan pipi kanan kan. Kemarin aku hanya ngajak debat, ditampar lagi pipi kiri kan. Baru apa lagi doang, dibilangnya kau urusin lu debat, ditamparnya mukaku. Ya aku balas lah. Paham ya? Itu bukan gigi banting gigi. Kalau gigi ganti gigi itu kawan, gak ada pekerjaannya 2 kali. Makanya belajar kitab suci itu sama sang debater. Tahu maksudnya pekerjaannya 2 kali? Contoh, kau ditempeleng langsung kau tempeleng. Paham? Kau dibunuh kau bunuh. Kita bisa orang dibunuh membunuh enggak lawak. Sudah. Kau dipukul kau pukul. Tetapi Yesus mengajarkan kau ditampar sekali, beri dia kesempatan sekali lagi untuk berubah. Itu maksudnya untuk berhenti. Ternyata enggak berhenti dia. Ditempeleng satu lagi, ada 2 kan. Jangan sampai mukamu kau tempeleng. Paham ya? Spill bobilae. Hati-hati sop katul selip sedikit diincar. Sudah diincar. Waduh. Cuman Udin gak tipe sop katul bekatul teman-teman tul. Ya. Kelas sop katul itu Edis. Udah beda kelas kawan. Udin sudah bongkotan. Paling sekali kokang. Kalau Edis masih dikokang berkali-kali, diengkol gini kan kayak motor masih kuat. Paham ya? Itu kawan-kawan. Datanya ada nih. Cuma ndak usah aku kasih dulu kawan, karena gimana pun sop katul bekatul itu kawan menghina aku dengan mengatakan aku meminta uang sama dia 150 juta, itu fitnah. Kalau benar dia sampaikan kawan, spill dong WA si Rudi bilang. Jangan-jangan ku bilang sop katul bekatul ayo dong ikut ui 150 juta aku bayar, bisa jadi kan. Makanya tunjukkan WA bilang. Kan katanya dihubungi dia kan. Ya suruh dia spill WA-nya ada enggak? Nah ini thanking rugu gas lah makasih dah bacain typingku. Fake fakta Edis penipu. Memang penipu kawan, aduh. Mukanya ya pura-pura dibuatnya bicaranya halus. Kalau dia bicara kasar kayak aku orang tahu, hop udah mulai mau nipu. Tapi kalau belum nipu, ini belum nipu nih. Paham ya? Kalau kayak saya susah kau membedakan antara dia menipu dan jujur. Aduh. Sampai uang untuk nenek-nenek pun ditilep si Edis, kasihan kali ya. Edwin fitnah sana sini. Akhirnya Tuhan buka dosanya, kasus tali air lagi. Aku pun dari mukanya si Edwin ya.
Mukanya Edwin itu, lihatlah kawan. Muka-muka hombreng mania itu. Pedofil. Tak percaya kalian. Aku udah pernah lihat muka-muka kayak gitu, memang pedofil maniak gitu. Mana dia? Aku buat dulu ya Edwin. Enggak percaya kalian, maniak-maniak. Makanya aku bilang Bobby. Ini kan muka-muka Bobby maniak-maniak apa ini? Ini lihat. Paham ya? Nah ini maniak-maniak pedofil itu kawan. Hati-hatilah kalian. Anak Paul Zhang, oh dia besar-besar ya. Kalau kecil kan anak Paul Zhang tuh bahaya, tinggal Paul Zhang ini. Ya. Carilah lawan tanding, Win. Jangan kau serang Mikana yang nggak tahu apa-apa. Yang membocorkan alamat itu Mikana, padahal yang WA yang kuspil tidak ada bicara tentang alamat. Itu hanya berbicara tentang apa? Bahwa dia dibujuk untuk datang ke Amerika, visanya sudah diurus, paspor. Kan itu cuman karena dia Onenes. Dikumpulinya lah semua Onenes. Dikumpulinya si Lina Wijaya Onenes ya. Dikumpulinya Amin Wijaya. Dikumpulinya siapa itu? Mikana. Kan pahit dia melawan seorang wanita. Dikatai wanita itu janda. Aduh. Bagaimanalah perasaan anaknya melihat? Kadang orang ini otaknya nggak ada, tapi dielu-elukan, ya, oleh kelompok-kelompok edis. Kenapa? Mereka ini kan gulang-gulang dungu bersertifikat, kawan, nggak terlawan. Dungunya itu nggak terlawan karena ada sertifikatnya. Lihatlah si Udin ini ya. Membela diri dia, tapi justru dia menghancurkan dirinya. Artinya dia mengakui perselingkuhan itu. Hanya saja dengan alasan, wah kami nggak jadi kerja. Nah, demikian tadi kamu sih ini. Ternyata satu persatu dibongkar semua sama Rudy Hanes, yang dimana ternyata si Edis ya itu pernah menelan donasi ya untuk para lansia ya sebesar 25 juta. Jadi sekarang ya Edis sudah mulai ketakutan dan diblokir semua, WA-nya sudah diblokir semua orang yang mencarinya ya, orang-orang yang menuntut untuk membuktikan bahwasanya donasi itu sampai kepada yang berhak menerimanya begitu. Jadi si Rudy Hanes membongkar semuanya itu, yang dimana sudah barang tentu ya orang-orang yang mendukung si Edis ini ya, Begodes ini, herder-herdernya ini sudah mulai ketakutan, mulai malu gitu ya, karena si Edisnya juga sudah mulai ketakutan. Nah, terus entah bagaimana nantinya itu sudah barang tentu pasti ramai ya. Karena apa? Karena balas pantun ini akan berkepanjangan, akan berlanjut terus menerus. Karena apa? Satu dengan yang lain saling membuka aibnya, membuka keborokannya, yang dimana menyangkut orang banyak. Ya, ini jadi orang-orang Kristen ini kan banyak yang sudah berdonasi. Bahkan ada semalam tuh orang dari Tionghoa ya, Kristen Tionghoa ini mendonasikan kepada si si Edis itu 20 juta ya untuk rumah apologet itu. Tapi ternyata hingga detik ini tidak ada buktinya. Nah, itu sudah mulai dipertanyakan dan sudah mulai banyak ya orang-orang Kristen yang mendonasi kepada Edis. Pada akhirnya mereka menanyakan mana buktinya. Nah, disinilah maka ketika mereka ini berniatan buruk ya untuk menghina-hina Islam, maka Allah sendiri yang akan membalikkan keadaan. Allah permalukan mereka sedemikian rupa. Dan saya yakin seyakin-yakinnya bahasanya suatu hari nanti Edis sudah pasti jadi gembel. Itu pasti saya yakin sekali itu menjadi gembel dia. Kalau orang-orang yang mendonasikannya, yang menjadi donaturnya, memberikan donasi itu sudah mulai tahu siapa si Edis, bahasanya dia adalah seorang penipu dan mereka ditipu gitu ya, dikelabui dan ditipu, dan mereka menyadarinya, itu sudah barang tentu mereka akan meninggalkannya dan Edis akan segera menjadi gembel ya. Kalau dulu ada Gembeludin yang menjadi pemulung di Amerika, sekarang
Edis siap-siap akan menjadi pemulung juga, entah apa nanti yang dikerjakannya ya. Sudah barang tentu dia akan menderita di kemudian hari itu, sudah pasti. Saya yakin sekali, yakin seyakin-yakinnya dia akan sial, dia akan susah di kemudian hari. Pada akhirnya dia akan menjadi seorang yang terlunta-lunta di negeri orang, di Amerika sana, di Eropa sana. Ngeri kan? Banyak sekarang di para penghujat ini saling mempermalukan diri mereka sendiri, yang dimana mereka masing-masing saling membuka aib, yang pada akhirnya akan membuat mereka itu hilang dari peredaran. Baik, kamu Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribudi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير